Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah statistika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran sampel. Ya. Ukuran sampel dalam ukuran sampel itu ada 3 syarat yang paling tidak yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama tingkat variasi dalam kelompok, yang kedua tingkat kesalahan yang ditoleransi, dan yang ketiga tingkat kepercayaan. Nah, jika 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan sampelnya itu tidak representatif atau tidak sah. Nah, yang diperhatikan berikutnya adalah berlaku kaidah umum, makin besar ukuran sampel maka makin kecil peluang salah dalam menentukan generalisasi atau dalam membuat generalisasi. Kemudian yang diperhatikan berikutnya jenis penelitian yang digunakan, tingkat kepercayaan yang digunakan, 95% atau 99% ya, atau 96% ya. Ini ditetapkan oleh peneliti. Kemudian tingkat signifikansi itu sebetulnya bersesuaian dengan tingkat kepercayaan. Jika tingkat kepercayaannya 95%, maka tingkat kesalahannya itu adalah 5%. Kondisi keseragaman yang diteliti. Ya. Selanjutnya, ini kita berbicara tentang ukuran sampel, menentukan ukuran sampel. Nah, mengenai penetapan besar kecilnya sampel, sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak. Artinya, tidak ada satupun ketentuan berapa persen suatu sampel harus diambil. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah keadaan homogenitas dan heterogenitas populasi. Ya, seperti perumpamaan di video sebelumnya, misalnya seorang ibu yang memasak sepanci besar sayur, maka untuk menilai masakannya itu sudah lezat atau tidak menurut seleranya, tidak perlu memakan atau merasakan semuanya, ya, menghabiskan semua isi panci tadi, tetapi cukup mengambil sebagian atau sesendok dicicipi. Ya, sehingga sudah bisa menyimpulkan apa yang ada dalam panci tadi, apakah isinya lezat, sayurnya lezat atau tidak. Ya, sehingga jika keadaan populasinya homogen, jumlah sampel hampir-hampir tidak menjadi persoalan. Ya, karena tadi ya perumpamaan yang tadi, karena tadi sayur yang dalam satu panci besar itu homogen. Namun jika keadaan populasinya heterogen, maka pertimbangan pengambilan sampel harus memperhatikan, yaitu harus diselidiki kategori-kategori heterogenitas dan besarnya populasi dalam setiap kategori. Oke, kaidah yang perlu diingat adalah kaidah, kembali kepada kaidah umum tadi, bahwa semakin besar jumlah sampel maka semakin baik, ya kan? Jumlah sampel yang lebih besar itu lebih baik daripada jumlah sampel yang kecil. Itu yang penting. Ya, untuk menentukan ukuran sampel ini sudah ada sebetulnya beberapa ilmuwan yang sudah menetapkan atau memberikan batasan. Ada 2 yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan rumus. Yang menggunakan tabel ini sudah populer, ada tabel Isaac dan Michael, kemudian Kerji, ada nomogram Ranking. Untuk rumus juga ya ada Slovin, ya, ada Cochran, ada Krejci, Morgan, Robert, dan Darley. Oke, kita coba lihat satu persatu. Ini yang menggunakan tabel yang sudah populer tentunya. Ini tabel Isaac dan Michael. Yang N ini ukuran populasi. Bisa dilihat dari sini ukuran populasinya itu mulai 10, jumlah populasinya mulai 10 sampai 1 juta, ya kan? Nah, di sini tingkat kesalahannya mulai dari 1%, 5%, ada 10%. Ini ukuran sampel. Nah, misalnya kita punya sampelnya 100.000. Nah, di sini ya, misalkan ini 100.000. Ya, sampel yang 100.000 ini. Ya, ini sampel yang 100.000. Ini ya. Tingkat kesalahannya berapa misalkan? Ditetapkan 5%. Maka sampel yang menjadi batas minimal yang harus diambil adalah 347, ya kan? Oke, jadi ukuran sampel yang ditetapkan di sini itu ukuran minimal artinya batas bawah,
lebih boleh ya, lebih dari sini boleh. Karena tadi kaidahnya adalah semakin besar jumlah sampel itu semakin bagus. Nah sekarang untuk tabel yang Cregi, ukuran sampel yang ditetapkan di sini hanya sampai 100.000 ya, yang ini 100.000 dengan tingkat kesalahan 5%, karena tingkat kepercayaannya 95%. Nah, coba kita bandingkan antara dua tabel ini ya, dengan jumlah populasi yang sama 100.000, tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%, ini jumlah sampelnya ada 384. Nah, perhatikan di sini juga ada perbedaan ya, jadi ada perbedaan. Ya, makanya dalam bukunya Margono, metodologi penelitian pendidikan tahun 2004 itu menyatakan bahwa ya memang sebenarnya tidak ada satupun ketentuan berapa persen suatu sampel harus diambil. Artinya tidak ada yang mutlak sebenarnya, karena bisa dilihat dua tabel ini saja berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke penentuan sampel dengan nomogram. Saya akan jelaskan ya di sini penentuan sampel menggunakan aturan nomogram Harry-King. Ya, perhatikan dulu ini yang garis sebelah kanan, ini ukuran populasi, jumlah populasi. Jadi yang diatur, yang ditetapkan di nomogram Harry-King ini ukuran populasi dari 30 sampai 2000. Ya, terbatas ya dari ukuran 30 sampai 2000. Kemudian yang garis sebelah kiri ini persentase populasi. Persentase populasi. Nah, yang di tengah ini tingkat kesalahan. Jadi tingkat kesalahannya mulai dari 0,3 sampai ini 10. Di sini sudah di atas 15%. Nah, yang di atas 15% ini jarang digunakan ya dalam penelitian pendidikan maupun penelitian sosial. Ya. Oke, saya berikan contoh di sini ukuran populasi yang 250. Jadi di sini ada 250, di titik ini itu 250 ukuran populasinya. Nah, setelah ditentukan misalkan ukuran populasinya setelah diketahui 250, kemudian ditetapkan tingkat kesalahannya 10%, ya kan? Ini kan tingkat kesalahan. Sini ada 10%. Maka selanjutnya ditarik garis lurus dari titik 250 tadi, dari sini tarik garis lurus harus melalui titik ini, tingkat kesalahan 10%. Selanjutnya ya teruskan sampai ke sini, menunjuk angka berapa di sini. Ternyata di sini menunjuk angka 20. Maka persentase populasinya adalah 20%. Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 20% kali 250. Jadi mudah. Ya. Contoh lain, misalnya setelah kita hitung jumlah populasinya ada 1000 di titik ini. Nah, tingkat kesalahan ditetapkan 5%. Maka dengan cara yang sama tinggal ditarik garis lurus ya antara titik ini melalui titik ini sampai menembus garis yang ini. Di sini menunjuk berapa. Maka itulah angka persentasenya. Nah, demikian pula kalau misalkan dari sini, misalnya dari ukuran populasi 100 kita tetapkan 5% tingkat kesalahannya, tinggal dibuat lagi garis lurus sampai menembus ini, melewati ini, tinggal dilihat berapa angka persentasenya, itulah sampel yang diperlukan. Saya kira mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi tabel, ini untuk ukuran tabel dengan menggunakan ukuran tabel ya. Yang contoh yang klasterisasi ini populasi dengan sifat bertingkat, berklaster. Misalnya jumlah populasinya 1000, kemudian tingkat kesalahannya 5%, maka menurut tabel tadi itu ada 278. Ini mudah, sehingga sampelnya juga harus berstrata. Jadi penentuan sampelnya itu ada keterwakilan setiap strata. S1 50/1000 ya kan. 50 ini jumlah populasi yang berpendidikan S1, kemudian ini jumlah seluruh populasi dikali jumlah sampel yang diinginkan. Nah, dengan cara yang sama sehingga kita peroleh angka-angka ini. Oke, ini juga mudah.
Nah, setelah ukuran sampel dengan cara tabel, sekarang bagaimana kalau menggunakan rumus? Nah, rumus yang terkenal, yang sudah terkenal, rumus yang pertama itu adalah rumus Lovin. Ya, rumus Lovin. Ini rumusnya. Oke, dimana N ini ya, N yang ini itu adalah ukuran sampel, N yang besar ini ukuran populasi. Ini sudah diketahui dalam soal. Dan alfa yang ini adalah tingkat kesalahan. Jadi mudah saja ya untuk menentukan ukuran sampel dengan rumus ini. Contohnya misalnya ini 1000, ukuran populasinya 1000 dengan taraf signifikansi alfa 0,05, maka tinggal dimasukkan dalam rumus. Yaitu N-nya 1000, masukkan N-nya 1000, 1 tambah 1000 kali 0,05. Nah, ini dikuadratkan, kemudian dikali 1000 ditambah 1. Dengan menghitung ini, maka akan mendapatkan nilai ini. Kan? Sampel minimal yang dibutuhkan adalah 286. Dengan cara yang sama untuk bagian B, kita dapat yang ini. Oke, mudah. Oke, kita lanjut ke rumus yang berikut, rumus-rumus penentuan ukuran sampel lainnya. Untuk uji proporsi. Nah, ini untuk uji proporsi ini rumusnya ya. Ini N ukuran sampel, P ini persentase hipotesis yang dinyatakan dalam peluang. Jadi P ini sudah diketahui nilainya. Yang ini ya, nilainya 0,50 atau bisa kita tulis 0,5. Q juga sudah ada, rumusnya 1 kurang P, berarti 1 kurang 0,5, berarti nilainya juga 0,5. Jadi P dan Q sama nilainya 0,5, ya kan? Ini kalau kita tuliskan P-nya juga 0,5. Kemudian sigma P kuadrat. Sigma P kuadrat itu rumusnya yang ini, ya kan? P ini itu sama 0,5. P0 ini adalah persentase hipotesis alternatif. Ini diberikan juga ya, kalau kita sudah tetapkan populasinya. Ini biasanya dalam soal diketahui ya. Dan ini yang Z, ini dilihat dari tabel Z, ada tabelnya. Jadi berdasarkan tingkat kepercayaan. Di tingkat kepercayaan 95% itu nilai tabelnya sudah ada. Tingkat kepercayaan 99% nilai tabelnya juga ada. Nah, untuk cara menentukan atau melihat atau membaca tabel itu saya akan buatkan video khusus. Jadi di sini kita latihan dulu menentukan ukuran sampel dengan rumus. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui produktivitas kerja pegawai di lembaga A. Peneliti berhipotesis bahwa produktivitas kerja pegawai di lembaga A paling sedikit 70% dari tolak ukur ideal yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan ukuran sampel sebagai sumber datanya. Taraf kepercayaan yang dikehendaki 95%. Untuk menghitung ukuran sampel diperlukan rumus sebagai berikut. Jadi rumus yang digunakan di sini adalah rumus yang ini ya. N lebih besar sama dengan P kali Q dibagi dengan sigma P kuadrat, di mana P ini sudah diketahui nilainya 0,5, Q juga 0,5, dan sigma P ini kuadrat ini sudah ada juga rumusnya, yaitu P0 dikurang P dibagi dengan Z, tabel Z ya, atau kalau kita tulis secara lengkap seperti ini kuadrat. Oke, ini nilai P sudah ada, nilai Q sudah ada, tinggal kita hitung yang nilai sigmanya. Maka kita butuh, untuk menentukan nilai sigmanya kita butuh dulu nilai P0 sama Z. Oke, perlu diketahui berdasarkan tabel nilai Z, yang cara membaca tabel Z nanti saya sajikan video tersendiri. Untuk alfa 5% atau taraf kepercayaan 95%, berarti alfanya 5%, ini nilai Z-nya adalah 1,96.
ya kan? Kemudian untuk yang taraf kepercayaan 99%, berarti alfanya 1%, ini nilai Z-nya sama dengan 2,58. Berarti nilai Z-nya di sini kan tingkat kepercayaannya 95% yang ini ya. Nah, berarti nilai Z yang kita pakai adalah yang ini. Oke, 1,96. Nah, nilai Z-nya sudah diketahui, tinggal P0. Nah, kita lihat dari soal. Nah, ternyata dari soal ini ada menyatakan bahwa peneliti berhipotesis. Nah, ini presentasi hipotesis alternatif. Maka P0-nya adalah yang ini. Ini P0-nya. Oke, kita tulis di sini P0 itu sama dengan 70%. Kalau kita tulis dalam desimal ini sama dengan 0,7. Sehingga sigma P kuadrat itu sama dengan, kasih masuk ke rumus ini, P0 0,7 dikurang P 0,5 kurang P, ya kan, 0,7 kurang P 0,5 dibagi dengan Z. Z-nya tadi 1,96. Ini di kuadrat. Ini setelah dihitung persamaan ini ya, kita akan dapat nilai 1,0104. Nah, setelah dapat nilai sigmanya, berarti sudah bisa kita pakai rumus ini kan? Ya kan? Maka N itu lebih besar sama dengan P 0,5 dikali Q 0,5 dibagi dengan 1,0104. 1,0104. Sehingga didapat sama dengan 24,0292. Oke. Atau bisa dibulatkan menjadi 25. Oh ya, sorry, di sini ternyata bukan ini ya, salah. Nilainya bukan ini. Ini ya, harusnya nilai hitungannya itu adalah 0,0104 ya, salah ngitung ya. Di sini bukan 1 tapi 0,0104. Sehingga setelah dihitung kita dapat yang ini. Enggak ada 25. Oke. Jadi jumlah sampel dengan kondisi dengan soal seperti ini, maka jumlah sampel yang diperlukan adalah 25. 25 orang ya. Oke. Nah, selanjutnya rumus yang berikutnya. Oke. Nah, ini rumus yang berikutnya, rumus penentuan sampel untuk uji perbedaan rata-rata. Ini rumusnya ya, N ini ukuran sampel, kemudian ini simpangan baku, sigma, ini Z sama kayak tadi tabel Z, diperoleh dari tabel Z, dan yang B ini adalah perbedaan antara yang ditaksir dengan tolak ukur penafsiran. Nah, kita lihat lagi contohnya. Oke, contohnya seperti ini. Untuk menaksir berapa tingkat keputusan kerja pegawai di lembaga B diperlukan sebuah sampel. Taraf kepercayaan yang dikehendaki 99%. Perbedaan antara yang ditaksir dengan tolak ukur yang ditetapkan tidak lebih dari 10%. Jika diketahui simpangan bakunya 20%, maka ukuran sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumus yang dipakai itu adalah yang ini. N lebih besar sama dengan ini simpangan baku atau sigma dikali Z dibagi B ini kuadrat.
Oke, dari soal ini kita sudah mengetahui bahwa simpangan bakunya itu 20%. Ini simpangan baku ya, simpangan bakunya 20%. Maka bisa langsung masukkan dalam rumus. 20% atau kita tulis dalam bentuk desimal ini 0,2. Ya, ini dikali ya. Dikali Z. Z itu tabel, nilai tabel Z berdasarkan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaannya 99%, maka nilai tabel Z-nya adalah 2,58. Jadi ini nilai tabel Z untuk kepercayaan 99% itu 2,58 dibagi dengan B. B ini adalah perbedaan antara yang ditaksir dengan tolak ukur. Nah, ternyata di soal ini sudah ada ya, ini perbedaan antara yang ditaksir dengan tolak ukur yang ditetapkan itu 10%. Yang ini ya, 10% yang ini. Maka B itu 10%, kalau dibuat dalam desimal berarti 0,1. Ini kuadrat. Sehingga dihitung kemudian dikuadratkan akan diperoleh nilai 26,63. 26,63. Ini bisa dibulatkan 27 orang. Jadi sampelnya itu minimal sama dengan ini ya, 27 orang. Ya, lebih boleh. Oke. Jadi prinsipnya adalah mudah, ya kan? Penting rumusnya sudah pahami, kemudian tabel tadi juga mudah. Maka video ini atau penjelasan tentang ukuran sampel cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.